Mari kita sambut Gus Miftah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, wabil khusus panjenenganipun yang ela, berikut para dzurriyyah yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir di tengah-tengah kita, pemain sepak bola dari Kota Trenggalek, Bapak Bupati Ipin. Permainan bola itu bagus, tapi yang kurang bagus adalah wasit sepak bola. Kenapa wasit sepak bola? Karena wasit sepak bola itu karakternya lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang lebih membangongkan dari wasit sepak bola adalah wasit tinju. Ada orang berpelukan, dipisah, wong jotos-jotosan, jar gitu. Goblok. Segenap panitia penyelenggara haul Gusloh yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Galek rahimakumullah. Ada gajah makan semangka. Selamat bertemu kembali dengan Gus Miftah, presiden para pendosa. Makan gaplek, minumnya susu. Hai orang Trenggalek, I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, menjadi baik, mohon maaf, menjadi penting itu baik. Menjadi penting itu baik. Tetapi menjadi baik itu jauh lebih penting. Salah satu kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah kita bahagia itu baik. Tapi lebih baik bila kita bisa membahagiakan orang lain dengan kebaikan kita. Kenapa Mas? Kembangnya ganggu. Saya selalu bilang sama Bupati Ipin, mohon maaf, ganteng ini menyiksaku. Yang saya curiga malam hari ini adalah kenapa Bupati Ipin pakai baju warnanya ungu. Ungu itu adalah warna kebesaran janda. Apakah ini tanda-tanda bupatinya suka janda? Kita bahagia. Nah, saya ingat beberapa bulan yang lalu saya ada acara di Senayan, Jakarta. Jam 4 sore saya ada WA. Gus Miftah minta waktunya untuk acara di pondok pesantren saya. Saya tunggu kabarnya, waktu dan tanggalnya ikut Gus Miftah.
Karena saya waktu itu masih ada acara bersama para menteri, saya baru membaca WA itu jam 12 malam. Karena sudah jam 12 malam, saya berencana akan membalas WA ini keesokan harinya. Rencana saya habis subuh atau agak siangan sedikit, biasanya kalau kiai itu kan pagi tidur. Nah, yaitu bedanya kiai sama jamaah. Kalau kiai itu tidurnya sedikit, makannya sedikit. Kalau jamaah dikit-dikit tidur, dikit-dikit makan. Nah, jam 9 pagi ternyata takdir berkehendak lain. Di saat saya mau membalas WA itu, saya di WA oleh Gus Adim. Mana orangnya? Ah, ini. Yang badannya besar, dijamin burungnya kecil. Yang WA saya minta tanggal itu adalah almarhum almaghfurlah Gus Loh. Beliau minta tanggal untuk acara ini. Kebetulan saat itu pas saya diminta tanggal, ya kopinya juga datang. Kok kamu dredeg? Biasa aja bro. Kopi ini rodok cedak cok, gini loh. Aduh men. Malam hari ini Pak Bupati Ipin bertindak sebagai asisten kiai. Pokoknya dibagai loh Gus. Dibagai kok piye? Saya bilang sama Gus Adim, pokoknya saya ngaji ini Gus Loh tidak boleh menerima amplop, tidak boleh menerima bayaran apapun. Setuju? Setuju. Nah, tetapi kalau yang ngasih bupatinya nggak apa-apa. Ya kalau saya nggak boleh, masa nerima dari anak yatim kan jelas nggak boleh. Dari Gus Subab saya nggak boleh. Jadi kalau saya menerima amplop dari acara malam hari ini dari Sohibul Khaul, Sohibul Haflah, haram. Itu dosa. Tapi lebih berdosa kalau bupati tidak nyangoni. Ya berarti aku kok tak longi amplope Gus. Masalahnya asisten aku. Asisten. Karena cintanya Gus Miftah sama Bupati Trenggalek itu seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan lagi. Lah. Makanya kalau sampai didatangi nggak nyangoni ya akan kita laporkan ke polisi atas dugaan pasal 378. Perbuatan tidak menyenangkan. Bukan, penipuan. Akhirnya yang saya janjian mau telepon Gus Loh jam 9 pagi, saya dapat kabar dari Gus Adim, beliau WA sama saya, bah mengkabarkan Gus Loh masuk rumah sakit. Sampai akhirnya jatuh ajal beliau. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya teringat dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Manusia itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana dia mati. Di akhir hayat beliau, sebelum beliau masuk rumah sakit, masih mikir haflah, masih mikir pengajian, masih mikir umat, masih mikir jamaah. Saya meyakini kenapa ini kemudian Allah memanggil beliau dengan keadaan terbaik. Bagaimana tidak saya katakan terbaik? Sebelum beliau koma masih mikir jamaah. Sebelum beliau koma masih mikir santri. Sebelum beliau koma masih mikir haflah. Maka benar ketika Nabi mengatakan manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya dulu juga punya kawan di Lamongan, Kiai Sairozi. Setiap hari beliau pengajian, dan subhanallah beliau meninggal ketika mau berangkat pengajian akikohan. Saya punya sahabat di Jember namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus, yang kita kenal dengan bahasa Mas Opik Tomboati. Ibunya seorang hafidhatul Quran. Satu saat ketemu saya, Gus Miftah, saya mau tanya, apa ibu?
Apakah kalau saya biasanya tartil Quran, saya mati dalam keadaan tartil Quran? Berdasarkan hadis ini, iya ibu. Dan Anda tahu, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Artinya, kalau Anda sukanya sepak bola, Nek mana aku iki salah apa to, Gus? Lek sukane ndampingi Gus Miftah. nah cocoknya di situ. Itulah alasan kenapa saya juga tidak pernah mau berhenti ngaji. Karena saya berharap dimatikan oleh Allah dalam keadaan pengajian. Kenapa kok dalam keadaan pengajian? Kanjeng Nabi kan pernah mengatakan demikian. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini masih di dunia. Wa ma hiya riyadul jannah? Apa yang Anda maksud taman surga di dunia wahai Nabi? Kemudian Nabi menjawab, hiya khilaku dzikri wa majalisul ilmi. Taman surga di dunia itu adalah majelis dzikir dan majelis ilmu. Makanya kenapa orang yang belajar di pondok pesantren, Anda titipkan di pondok pesantren, kok tiba ajalnya, matinya pasti fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fisabilillah hatta yarji'a. Kenapa? Karena itu adalah taman surga. Makanya malam hari ini insya Allah kita yang hadir di taman surganya Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya itu nggak pernah mau berhenti Mas Ipin. Saya mungkin satu bulan bisa menghadiri 100 sampai 120 lokasi. Satu bulan bisa 1.200 lokasi. Istri saya sampai tanya begini sama saya, Beb, istrinya Mas Ipin manggil Mas Ipin apa? Yang. Alah yang. Kalau Yang istrinya kemut. Mas Ipin ke yang itu nggak mungkin. Kalau Mas Ipin ke istrinya yang itu mungkin. Bukan sayang, yang keberapa? Kalau istri saya manggil saya jelas, say. Bukan sayang sih, syaitonir rajim. Nah, beliau tanya begini, Abah itu lucu. Lucu kenapa? Ditawari jadi komisaris BUMN nggak mau. Setiap hari keluar dari rumah, waktunya habis di luar rumah. Jadi mohon maaf Bu, hidup saya itu apa-apa cukup, kurangnya cuma satu, kelon. Karena saya nggak pernah di rumah. Sing saya jengkel kemarin Mas Ipin pengajian di Pasuruan, di depan panggung ada Mahmud Abbas, mamah muda anak baru 1, anaknya usia 2 bulan, anaknya nangis, disusui neng ngarep panggung. Jadi neng ngarep panggung ki buka susu nyoh. Ndelalah mataku pas ndelok gitu. Alhamdulillah. Didelok dosa, ora didelok barang bagus gitu kan. Mubatir matamu mubatir. Tenang mawon Gus, dalu niki kula keloni. Bojo pas teng Jakarta ngian padha. Tose. Kelon karo tukang bal-balan mung gaju litok garis gue. Nah, saya bilang sama istri saya, wong undang-undangnya jelas kok. Seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Gus Loh ini contoh nyata. Karena beliau jadi kiai, setiap hari mikir umat. Bahkan menjelang ajalnya pun yang dipikir masih umat. Buktinya apa? Berusaha menghadirkan saya pengajian untuk Anda. Sama halnya ketika dulu saya ketemu dengan sahabat artis lama saya, Gito Rolis. Jadi kalau Anda bertanya sejak kapan Gus Miftah bergaul dengan artis, itu sudah dari dulu. Saya punya kawan namanya Gito Rolis. Gito Rolis ini terkenal dengan semua kemaksiatannya. Molimo pernah beliau lakukan semua. Dari maling, madat, mabuk, medok, semuanya pernah. Sama halnya dulu ketika saya pertama kali menikah, molimo, madep mantep mangan melu morotua. Bahkan M10, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua muring-muring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya menjawab dengan 1 M. Nopo Pak? Matamu. Satu saat Gito Rolis ini taubat. Yang namanya hijrah itu apa? Al hijratu man hajarasu, kata Nabi. Orang yang meninggalkan keburukan.
Kalau Sayyidina Utsman mengatakan al-hijratu alladzi farraqat bainal haq wal batil. Orang yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Setelah beliau jadi orang baik, beliau ditanya, Om Gitorolis, cita-citamu apa? Beliau jawab, saya pengen mati hari Jumat di saat saya pengajian. Saya tanya, kenapa pengen mati hari Jumat Om? Karena kalau saya mati hari Jumat, yang menyolatkan jenazah saya banyak karena berbarengan dengan sholat Jumat. Saya pengen mati dalam keadaan pengajian dan Allah takdirkan Gitorolis meninggal saat kultum subuh hari Jumat. Allah kabulkan. Setiap sekali ketemu saya Mas Ipin, satu ayat yang minta saya baca adalah surat Az-Zumar yang bunyinya adalah Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Di mana saya ketemu Gitorolis, pasti beliau minta dibacakan ayat ini. Qul ya ibadi, katakanlah wahai hambaku. Coba Bapak Ibu, terutama kamu anak-anak muda, Allah memanggil ahli maksiat tidak dengan bahasa wahai engkau ahli maksiat. Allah tidak memanggil para pendosa dengan mengatakan wahai engkau para pendosa. Oh tidak. Tetapi Allah memanggil para pendosa, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang melampaui batas. Kenapa? Allah pengen menunjukkan kedekatannya dengan para pendosa. Kalau saya dekat dengan Pak Ipin, saya tidak perlu memanggil yang terhormat Bapak Ipin, tapi saya cukup memanggil saudaraku Ipin. Pengen menampakkan kedekatannya. Allah pengen menampakkan kedekatan dengan para pendosa dengan menyebut hai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kita gak boleh berputus asa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu semuanya. Kenapa Dia berkenan mengampuni? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka saya bilang sama mbak-mbak yang pengajian sama saya bilang, kalian tahu nggak? Allah menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk para pendosa. Kok begitu, Bah? Iya. Allah menciptakan surga untuk para pendosa yang mau bertaubat, dan Allah menciptakan neraka untuk para pendosa yang tidak mau bertaubat. Sehingga kemudian apa? Yang Nabi katakan manusia akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Benar. Itulah alasan Mas Ipin, kenapa saya walaupun capek, sakit tetap ngaji. Saya pengen mati dalam keadaan pengajian. Siapa tahu saya pengajian di Trenggalek, tahu-tahu malaikat Israel datang, diumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia dengan tenang Bupati Trenggalek umpama. Malaikat kula seneni salah niku. Jadwale Gus Miftah sik. Gampang saja Mas Ipin. Saya itu orang yang pede masuk surga. Kenapa saya pede? Masuk surga itu kan mohon maaf bukan karena banyaknya amal kita. Kita beramal 24 jam tidak akan mampu membalas kebaikan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tetapi apa? Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Kenapa saya pede masuk surga? Saya pengajian hadir di hadapan ribuan orang seperti ini. Gak mungkin dari sekian banyak Mas Ipin gak ada yang mendoakan kita sama sekali. Kalau tak kemudian yang mendoakan saya 10 orang saja, masa semuanya ditolak sama Allah? Padahal orang masuk surga itu karena rahmat. Saya mikir, saya sedekah, masa dari semua sedekah yang saya keluarkan semua ditolak sama Allah? Gak ada satupun yang mendatangkan rahmatnya Allah. Gak mungkin. Maka Mas Ipin pede aja besok masuk Mas Ipin meninggal di alam kubur ditanya sama Munkar Nakir, Bupati Trenggalek, man rabbuka? Mas Ipin jawab, kamu nanya.
Kamu bertanya-tanya. Langsung malaikatnya meledak, selebe, raur. Paling malaikatnya jiyeng kayak digebuk cangkemmu pin gitu. Iya. Arti gebuk adalah ganjile gelundung. Langsung malaikatnya mengok, toh ganjil toh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, inilah alasan kenapa kemudian setiap ada orang baik itu diperingati haulnya. Kemana ada pertanyaan menarik begini. Kenapa Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya, sementara para kiai yang diperingati haulnya? Kenapa nggak sama dengan Nabi? Jawabannya jelas beda antara kanjeng Nabi dengan kiai. Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati maulidnya? Karena wallah, kanjeng Nabi dari lahir sampai meninggal dunia dalam keadaan terbaik. Lahir sudah dipastikan dia orang baik. Makanya kenapa diperingati maulidnya? Kenapa kiai yang diperingati hari kematiannya yang kita kenal dengan haul? Karena banyak di antara kiai yang awalnya kurang baik, bahkan terlahir sebagai preman, terlahir sebagai maling, tetapi kematiannya dia mendapatkan derajat yang baik. Maka Nabi Muhammad yang diperingati kelahirannya, kenapa kiai yang diperingati haulnya? Saya punya banyak cerita sekian kiai yang awalnya bukan orang baik, ketika meninggal dunia dalam keadaan terbaik. Coba kita lihat contoh umpamanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Ketika dia menjadi Raden Said, banyak mencuri di tempatnya orang kaya, walaupun tujuannya baik untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi apapun itu belum dikatakan amal yang soleh. Karena amal soleh itu harus diniati yang baik, dilakukan dengan cara yang baik. Nah, ibu-ibu mungkin mikir begini, Gus, saya kan bukan wali, santai mawon. Seseorang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau ibu-ibu sregep ngaji, insya Allah jangan terprovokasi kok ibu-ibu pengajian terus umpamanya kaya mbokmu itu. Sepuh Gus. Sepuh. Ditungakne Gus. Ditungake mawon. Saya udah jabarin sama Mas Hasto, itu maksudnya gimana toh Mas Hasto? Masuknya itu supaya ada keseimbangan Gus antara pengajian sama yes karepmu lah aku. Tapi yang jelas mohon maaf, kalau ibu-ibu sukanya ngaji, insya Allah akan ada kemungkinan terbaik. Tapi kalau ibu-ibu di rumah sukanya berani dengan suami, hati-hati. Mati nih bisa dalam keadaan pas ngonek-ngonek ibu jadi modar gue ya. Hati-hati. Ternyata itulah Mas Ipin, kenapa Allah sengaja menciptakan lato-lato untuk membungkam mulutnya istri yang cerewet. Makanya para suami saya sarankan untuk koleksi lato-lato, walaupun secara alami kamu sudah punya lato-lato. Jadi begitu istrimu cerewet, ewek, kamu bunyikan lato-latomu, edek. Kok lato-lato sudah dibunyikan, istri masih cerewet, gampang tatap ke cangkem. Bu, sebelum lanjutan haul, tak kasih cerita kenapa Anda harus hati-hati dengan lisan. Kanjeng Nabi mi'raj. Sebagai sing bunti niki. Kopinya harus saya minum mumpung masih panas. Ini adalah nasihat untuk Mas Ipin sebagai bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Saya nggih kula minum Gus. Nah, ya kadang-kadang ngopi, kadang-kadang ngeteh Mas. Kenapa harus kadang-kadang ngeteh? Supaya kamu tahu hidup itu tidak hanya pahit tapi juga nganggo sepet tak kandani. Mas Ipin, belajarlah dari kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Menawi susu pripun? Oh, beda. Lah kopi susu beda Mas. Aku kemarin pengajian sama artis, saya ngaduk kopi, diposting di grup WA para kiai. Wah, Gus Miftah ngopi susu. Loh kok bisa? Iya, kopinya diaduk, susunya dilirik. Iya kayak gitu. Dilirik Bu, orang bojone kok dicekel. Kalau Mas Ip ini prinsipnya seperti soda.
Bupati Ipin ini prinsipnya seperti soda. Aku ngerti, tak jawab ya. Apa? Dikasih susu gembira. Iya. Cangkem. Mas Ipin tahu kenapa dinamakan susu? Mboten ngertos. Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau Kalau satu, 1 su. kalau 3 Susu. Nah. Iki sing ngrusak iki bupati ini lho. Aku kasih ini walus aku asli. Bupati paling gaul sedunia wae. Ceritane nyuwun sewu, sak ndurunge ngomongke hal niku. Mi'raj bes. Kanjeng Nabi niku lak dipun paringi pirsa loro, siksa neraka karo nikmate surga. Siji mawon. Kanjeng Nabi dipun paringi pirsa babakan siksa neraka. Ada seorang perempuan yang lidahnya ditarik sepanjang sab'ina dhira'an. 70 dhira'. 1 dhira' itu sama dengan setengah meter. Berarti lidahnya perempuan itu panjangnya berapa? 35 meter. Tolong jangan melet sekarang ya Bu ya. Apakah berhenti sampai di situ? Oh no. Summa uqida khalfa unuqiha. Kemudian lidahnya itu dililitkan di lehernya, ditarik oleh malaikat. Kemudian apa? Kanjeng Nabi niku lak wong paling sayang karo umate. Bahkan dibeloni supaya umate niki selamat. Tangut oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa mat? Kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono kuwi dosane apa to, Bril? Dijawab oleh malaikat Jibril, Muhammad, ketahuilah, itu adalah siksaan yang Allah berikan kepada perempuan bila seorang istri berani dengan suaminya. Omongan istri lebih banyak dibandingkan suaminya. Lak sing lanang ngomong sayat, sing wedok lak wangsulan sakjus. Wong ya teko iki. Ya melu guyu gitu loh. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lebih parah. Bu, mila lak jenengan pengen pirsa, pengen selamat, wong wedok niku selamatnya gampang kok. Jaga cangkem. Lak didelok sangka amale, wong lanang wis kalah karo wong wedok. Delok mawon Mas Ipin. Wong wedok niku jal, tangi turun dhisik dhewe. Sing lanang urung tangi wis nggodhok wedang, nyiapke wedang bojone, ngedusi anake, ngeterke anake ning sekolahe. Mulih gaweke sarapan bojone, bojone ning sawah disusul ning sawah. Mulih rewang pengajian bengi ngudang anake, rampung ngudang anake ngudang bapake. Nggih kula natos subuh-subuh niku yang subuh apa mah imbuh. Cangkem ya imbuh. Ya ngoten niku. Istri solihah ngoten niku. Istri solehah. Karena istri solehah itu ciri-ciri Mas Ibin, wa in amartaha atau atka. Dikongkon wong lanang manut. Khusus tiang Trenggalek kula aturi. Wong wedok sing solehah niku sing lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Setuju? Dadi sing lanang isu urung njaluk wedang, wedangi. Urung njaluk sarapan, sarapi. Orang jaluk jarang, jarangi. Orang jaluk kopi, kopi ini. Orang jaluk susu, nyah. Oh malah nolak. Akhirnya Mas Ipin nyanyi. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Saben malam jemuah, bojoku angel digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli. Banjur metu bengi, gugah rondo etan kali. Kelakuan. Lah didelok sangka amale oke wong wedok. Nang pip napa? Neraka isine paling kathah wong wedok. Soale amale wong wedok entek mergo ra iso njaga cangkeme, mergo wani karo bojone.
Mila wong wedok pengen selamat gampang. Jogonen tutokmu, lambemu, cangkemmu, lisanmu. Rumus kimiane jagalah CO2T. Cocot. Kula matur ini mergo sayang karo wong wedok. Yang perlu diingat Mas Ipin, perempuan itu pemaaf terbaik. Oh nyuwun sewu, perempuan itu pemaaf terhebat, tapi penyimpan memori terbaik. Maka perempuan karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ojo wani-wani karo wong wedok. Alah mbok sak gagah-gagah bupati. Lah ning kantor karo kepala dinas segala. Hei, ning omah ketemu bupati. Kik. Mbok tenan kiai Mbok takono Gus Mizan, Gus Dawud, sak pinter-pintere kiai digetak bojone goblok dadak tak kandhani. Aku wae Insyaallah sallu ala Nabi Muhammad. Lah, balik teng hal niki wae. Kenapa yang diperingati halnya? Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ada kekhawatiran. Ini Gus Adim baru pulang dari Mekah. Bisa tahu betul hari ini keadaan Arab Saudi itu seperti apa. Saya kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragamanya dengan Wahabi. Hari ini Wahabi mulai mendapatkan tanda-tanda kematiannya di Arab Saudi. Tapi yang menjadi persoalan adalah Bapak Ibu nyuwun sewu, matinya Wahabi di Arab Saudi itu pertanda buruk bagi kita. Kenapa? Karena mereka akan mencari lahan subur. Dan kalau Anda paham, lahan yang paling subur untuk menanamkan ideologi Wahabi, satunya adalah Indonesia. Kalau dulu para habaib terusir dari Jazirah Arab masuk Indonesia, membawa dampak positif. Walaupun sedikit juga ada dampak negatifnya, tapi mayoritas membawa dampak positif. Wahabi yang masuk ke Indonesia, wallah nggak akan ada dampak positifnya sama sekali. Dan ini ancaman di tengah-tengah euforia kita merayakan 1 abad Nahdlatul Ulama. Wahabi itu kan kurang ajar. Anda masih ingat dengan komite Hijaz yang diutus oleh Nahdlatul Ulama ke Tanah Suci? Karena saat itu Wahabi di Arab Saudi ingin menghancurkan situs-situs bersejarah, termasuk bahkan makamnya Kanjeng Nabi. Dan atas inisiatif Nahdlatul Ulama, utusan komite Hijaz akhirnya menggagalkan penghancuran makamnya Kanjeng Nabi. Kurang ajarnya Wahabi itu apa Bapak Ibu? Situs-situs bersejarah seperti rumah lahirnya Kanjeng Nabi dihancurkan. Saya kemarin ketemu dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, nego perdagangan Arab Saudi dengan Indonesia. Anda tahu dia dijamu di mana Mas Ipin? Di satu tempat yang Kanjeng Nabi tidak mau melihatnya sama sekali. Melarang sahabatnya untuk menengok ke tempat itu, namanya Ula. Sekarang tempat itu didesain sebagai satu tempat yang mewah untuk menjamu tamu-tamu negara. Situs sejarah Islam yang terhormat dihancurkan, tempat yang dibenci oleh Kanjeng Nabi justru dihidupkan. Nah, efek negatifnya apa? Mereka akan lari ke Indonesia. Belum adanya konsensus Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud, Arab Saudi itu amaliyahnya Mas Ipin sama dengan orang Indonesia, Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi bisa hilang? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Kenapa di Indonesia Ahlus Sunnah bisa langgeng sampai hari ini? Karena adanya organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama. Kula niku lak ngomong soal niku gua gawe ra umum, tapi lak ning NU aku yo ora payu. Mula aku yo belas ra pengurus apa-apa.
Ora paten. Keranten jenengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngono lah ngono saiki iki jan. Kula niku prinsipe nyuwun sewu. Jenengan pirsa pitik. Pitik kuwi ngendhok dhewe, angkrem dhewe, netes dhewe. Tapi begitu ndoke digoreng yang mendapatkan nama orang lain bukan ayam, telur mata sapi. Nggak pernah ada istilah telur mata ayam. Mila lak berjuang teng eno niku ora usah njaluk diregani. Lah awakmu sambat kudune ya isen karo pitik. Pitik iki nyuwun sewu dadi ndok digoreng. Dadi ndok diangkremi. Diteteske, dadi pitik cilik dikurung. Gede dibelah. Mila lah awakmu sambat kudune isin karo pitik. Lah pitik iki ana loro Mas Ipin. Padha karo kiai. Kiai iki modele ya ana loro. Ana kiai modele ayam kampung, ana kiai modele ayam broiler. Napa bedane ayam kampung karo ayam broiler? Oh beda. Ayam broiler niku sikile resik. Soale napa? Pangane dijamin, diwenehi kandange diopeni diresiki, ngombene diopeni. Apa-apa diopeni. Bandingkan dengan ayam kampung, sikile kotor, soale mangane golek dhewe ceker dhewe. Kandange ora tertib, ora kaya ayam potong, ngandang yo ngandang dhewe. Tapi nyuwun sewu, jenengan lihat daya tahan ayam kampung sama ayam broiler. Kira-kira luweh kuat ayam kampung napa ayam broiler? Ayam kampung, ayam broiler dar krungu bledek kaget. Awakmu ya kaget. Berarti kelasmu ayam broiler. Tapi orang akhirnya akan tahu saenak-enake daginge ayam broiler luwih enak daginge ayam kampung. Ayam kampus matane ayam kampus. Daya tahannya masih ben hebat ayam kampung. Dagingnya enak ayam kampung. Ayam broiler krungu bledek kaget mati. Ayam kampung wancine udan tasik glidik ceker golek pangan kagem awake dhewe. Bahkan nggih anak-anake. Lah, saya itu hanya bisa berharap mudah-mudahan di Nahdlatul Ulama masih banyak kiai-kiai model ayam kampung. Apik banget lho. Urung tau cerita ceramah kita kowe. Oh, aku lak ning ngarepmu ketok pinter aku Bupati. Senajan to sangu murung jelas. Rezeki niku nggih kedah Sudah ditampi. tertakar, Nggih. tidak Pun mungkin enten- tertukar. Pun enten tulisane nggih. Jadi memang rezeki awake dhewe kadang-kadang tergantung wong liya. Bupati rezekine ya saka rakyat, wong sing gaji rakyat. Mbah Mudin, Mbah Kom ya saka wong mati. Heeh. Lah Gus Miftah ya saka bupati, ngono iki dhewe. Aman, Bro. Aman, Bro. Bupati ini langsung bisik-bisik kiai ini dancuk. Nah, ngomong soal Wahabi niki wae. Wis kula semangat banget ngomong niki wae. Sepindah malih kula matur, mudah-mudahan di Nahdlatul Ulama masih banyak kiai dengan karakter ayam kampung. Lak bahasane niku nyuwun sewu. Kiai niku ana loro, ana sing dadi paku, ana sing dadi catut. Kira-kira luwih apik paku napa catut? Paku. Lak paku niku ngencengke, catut mbubrahke. Mila ratune Yogya jenenge Paku Alam, bukan catut alam. Paku bumi bukan catut bumi. Kula matur, moga-moga kiai ini jadi paku bumi, bupati ini jadi pakune negara. Amin Allahumma amin. Di sini piye hal niku tegese Gus? Ayo selawatan dhisik yo. Ngadeg. Iki lanang ngatur-ngatur. Ora urune cerewet. Tapi leres Gus, lanang iki kedah saged ngadeg. Ayo, saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Oke. Ibu-ibu lebih suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Iya. Di mana-mana suka yang berdiri. Yuk. Emangnya aku cowok apaan? Selawatan dhisik ya. Ana musiknya Rambu Dewi. Sorry ya Mas ya.
Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya selawatan yuk dalam rangka NOI. Dijawab sing banter. Bapak NO Ibu Mus. Sorat tenanan belas. Liman. Hai wong wedok. Sik to ambil suara. Ambil suara. Iya. Sing bungae banter ndongake utange lunas. Amin. Senajan ora wis lunasi muga-muga sing utange lali. Amin. Bapak NU Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Ade Fataya, tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa rahmat. Waduh kan sing dipikir. Jane kula pun ngertos Gus, tapi kersane lucu. Berkat apa rahmat? Tetap berkat, Cak. Soalnya wong Jawa iki ngamal yen ora ngemil ngomel. Mila mbae kan mau cangkeme mangan. Gila ya Allah, ya Allah. Kamu lihat aku haus ya? Tahlilane saben malam Jumat, mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ojo sira banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira malaikat jurupati lirak-lirik marang sira salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Goning lirik malaikat Arab jabut nyawa sira gone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya gone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala
Iki pesene Mbah Hamid Kajoran Magelang. Wong urip ning alam donya iku ngono mung sedelo bodho asora pesino awan bengi do sulaya bodho asora pesino awan bengi do sulaya la ilaha illallah hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin yen wis mati bandara melu bojo ayu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin Muhammadur supaya anak kita mendoakan yang telah tiada mendoakan bapak ibunya ingat-ingat bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gede dadi kiai amin urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep derek sholawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habib nanas halal jeruk halal jambu halal dadekke siji dadi rujak berarti rujake halal sholawatan apik maca Quran apik kalimat thayyibah apik dadekke siji jenenge tahlilan kok dadi haram kan goblok to kuwi logikane kepiye lho maksud sing kula maksud apa mboten kok awakmu ketoke bingung ta iki lho wis dolangi mumet ndasku ngene ya bener sambo wis mumet ndasku gantenge kaya ngene kok sambo Jenengan sambo kula Sumanto Gus iki Sumanto pemakan manusia jan angel cah kene iki ora apa-apa le ora duwe duit ora apa-apa sing penting selamat daripada duitnya 100 triliun dihukum mati modar apa orang ngemot duit ulangi men paham bu nanas halal napa haram jambu halal napa haram bengkoam halal napa haram dadekke siji jenenge rujak berarti rujak halal napa haram halal maca Quran halal napa haram halal maca selawat halal napa haram kalimat thayyibah halal napa haram dadekke siji jenenge tahlilan berarti tahlilan halal napa haram paham berarti lah ana wong ngomong tahlilan kuwi haram
Kuwi padha karo mengharamkan maca Quran, karena di dalam tahlilan ada maca Quran. Kalau orang mengatakan tahlilan itu haram, berarti padha karo ngomong solawatan kuwi haram, karena di dalamnya ada solawatan. Pun paham? Mana? Solawat ento, solawatan ra ento, tahlil ento, tahlilan ra ento, yasin ento, yasinan ra ento. Kowe iki apa ora iso mbedake antara tahlil karo tahlilan? Tahlil kuwi durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Sholawat kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge sholawatan. Berjanjian kuwi urung diwaca, lak wis diwaca jenenge berjanjenan. Masa gara-garaan ra entuk sarung, entuk sarungan, ra entuk ya gondal gandul. Kotang entuk, kotangan ra entuk ya kewer-kewer. Tapi enten sing mboten cocok, Gus. Apa? Lek bojo entuk, bojoan kok malah mboten entuk, Gus. Lah bojo kan bener, bojo bener. Lah lek bojoan kok malah ndak entuk. Coba. Bojoan iki artinya apa? Hah? Bojoan. Soalnya diksi. Ya yang dipahami orang-orang sajalah. Lho beda. Nah, pripun? Jawa padha-padha Jawa nih. Niku beda. Coba tak rungokne. Pripun? Matane hilang iki lho. Jananga cah iki. Ini Mas Ipin, contoh. Lak manuk terbangke bahasa Jawane teng mriki napa? Mabur napa miber? Miber, ning Yogya mabur, Mas. Lho padha-padha maburi lho, siji mabur, siji miber. Ayo saiki ngene wae, ngomong telek. Jawaban. Telek pitik arane napa? Lencong. Telek wedhus arane napa? Rece. Krete. Lak teng Yogya serintil. Telek sapi jenenge letong. Pantesan tak ajak ngaji Thailand kan mau ora apa mong utake kebak telek. Ditakoni telek malah hafal gitu loh. Senajan tuh sing dadi korban Gus telek biyen Gus Miftah, dilokke Miftah Gus telek. Tapi aku seneng dadi telek. Buktine apa? Ora ana wong wani ngidak-ngidak telek. Ning lucune Bupati Ipin ngidak telek malah diambu. Iki telek apa dudu ya? Jadi lah bojoan cara Yogya itu suami istri, jenenge bojoan. Loh, mila nyuwun sewu. Dalam semua kalimat mesti ono istisna. Istisna iki insyaallah ajur. Pengajian kok apike kaya ngene jan. Makanya jeneng golek kiai ngalim teng NU niku kathah. Sing aran ngalim paling kula. Tapi sing paling pekok ya kula. Tapi buktine paling laris. Oh nyatane paling larang. Kula pengajian diundang Pak Jokowi terakhir 11 Oktober acara Forum Investor Daily Summit 2022. 7 menit 150 juta. Lah sing ngundang Bupati Ipin, ya Allah wis murah dinyang. Jaluk suwe. Diangsur. Gus menawi pados Bupati apik kathah Gus. Cuma lek Bupati pekok kula. Dados nggih kedadi maklumi wong pekok. Kiai pekok ketemu Bupati pekok. Setel kok. Padha pekoke. Sing ngrungokke tambah pekok. Lah wong ngerti wong pekok diundang kan petuk gitu loh. Kamu kok larang. Kaya aku sing saiki viral kuwi Mas Ipin. Aku ngaji ning teng pundi nika wingi Boyolali. Kula kok matur. Kullu syai'in idza kasura rakhusat illal adabah. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Maka kalau pengen jadi yang mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang niku lak titik longko, yen longko antik, yen antik regane larang. Mila napa marmer Tulungagung kuwi larang, soale jumlah marmer karo jumlah watu oke jumlah watu. Jadi barang niku lak titik longko, yen longko antik, antik regane larang. Kiai niku kathah. Sing ngurusi lonte jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai
Kiai larang goblok. Lonte iki piye to iki? Bali iki ning larang, malah ning lonte. Mergo saya perbedaan prinsip dengan dekannya wong Muhammadiyah, wong NU. Sebenarnya bukan masalah itu, bukan salah NU dan Muhammadiyahnya, tapi karena kepoaan saya, akhirnya saya meninggalkan bangku kuliah, tinggal skripsi tok, Bu. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya ngaji di Teng Malang. Ono bocah cilik takon maca Pancasila, apal, tak takoni, "Nak, cita-citamu pengen jadi apa, Nak?" "Saya pengen jadi kiai." "Idolamu siapa?" "Ini anak usia 12 tahun." "Idolamu kiai siapa?" "Gus Miftah." "Loh kenapa?" "Gus Miftah itu kiai keren." "Terus jadi Gus Miftah itu enak?" "Enggak selesai kuliah tapi jadi kiai viral." Ya Allah, Cak. Aku langsung ngelus dodone bojoku loh. Ya Allah. Milon nopo kemudian saya memutuskan kembali kuliah. Kula ra isin, Mas. Niki kula sakniki rampung S1, kula sakniki ngambil S2 itu 3 kampus. Unisula, saya ngambil pendidikan. Kemudian teng UNES Semarang saya ngambil sosiologi, sama di UIN Jogja saya ngambil filsafat, sama ngambil sekalian S3. Sekarang ada Mas Ipin itu S1 bisa langsung S3, ada jalur itu lah. Jadi besok 3 tahun meneh awak malah ngundang aku, gelarku oke. Pengajian akan disampaikan oleh Dr. Miftah Maulana Habibur Rahman MPD MHum MPhil. Nas Kiai Lonte malah nggih. Malah Kiai Lonte gitu lah ya. Cilaka ya gun. Lah, sing kula critake mboten niku, Mas Mizan. Skripsi saya itu judulnya apa? Metodologi Pendidikan Agama Islam Berwawasan Kebangsaan dengan metode Al-Mizah Al-Miftahiyah. Al-Mizah niku napa? Fun learning. Jadi apa? Menyampaikan pendidikan dengan metodologi yang menyenangkan. Karena orang ngaji, orang berbagi value itu isinya harus 2, edukatif dan rekreatif. Yang saya jadikan dasar nopo? Imam Abu Hasan As-Sadili niku dawuh, kok kue ngaji, gurumu ora iso gawe guyu, tinggalen minggat. Mosok guru mung dadekke merengut. Padahal kula ngerti jenengan tindak mriki dengan berbagai persoalan. Ana sing tandur ora panen, ana sing ra kuat bayar utang, ana sing ra keduman BLT, malah lurahe demo ning Jakarta. Ngono ku ya ana. Iki ana lurah ra ngene iki. Heh, lurah ndi lurahe? Lurah demo ning Jakarta njaluk perpanjangan masa jabatan. Wis 6 tahun ping 3 Mas Ipin ya. 18 tahun. Ijo njaluk perpanjangan 9 tahun. Alasannya napa Mas Ipin? Supaya menghindari konflik horizontal. Oh, bupati mau 5 tahun 2 periode kok lurah pengen 9 tahun. Saya mikir ternyata alasannya bukan untuk menghindari konflik horizontal. Napa lurah minta perpanjangan masa jabatan? Mergo modale urung balik. Mbok yo konaah wis 18 tahun ora trimo. Wis cilaka niku. Al-Mizah Al-Miftahiyah. Mila jenengan nyelekopi kula Kiai Lonte aku yo ora apa-apa. Sing penting atimu seneng, full senyum masih. Sing satset masih. Full senyum masih. Sing fasih ngono lek ngaji ora fasih blas. Ketoke kembarane cah Kediri kae. Karo mendem ge sing full senyum masih. Ya Allah. Tambahi dana kenakalane masih. Ya saiki apa-apa viral Mas Ipin yo. Salah lagu viral. Gitu sulit, lupakan silit viral. Apa tuh iki? Bocah galau viral. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Ngono ya viral. Iki pokokane saiki iki aku. Santrine Gus tak kandhani, Le. Kalau seandainya kalian harus viral, virallah dengan prestasi, bukan sensasi. Olah mau viral nganggo sensasi ngopo? Aku tahu Mas Ipin, bengi-bengi buka TikTok, ndelalah FYP, ono bocah wedok jilbaban, kotange dibuka direkam. Hai guys, ini susuku gede guys. Gila ngono ya kowe viral tapi ditangkap polisi. Kebaya merah. Ya Allah. Kula ngerti niku aku nih. Kamu ngerti? Lah wong sing ngirimi aku ya awamu. Pengumuman mas-mas santri yang mau linknya
Nanti saya WA. Ngarang ya santri ora entuk. Saya cuma berpesan kepada para santri, para santri, hargailah waktumu. Kenapa? Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kok yang ngerti wae lho cah iki. Ya Allah, ya Allah. Ya selawatan dhisik ya. Ya, ben gayeng. Ngersake selawat apa, Bu? Mangkupurul tak ajar Mangkupurul. Malah Mangkupurul. Mangkupurul. Wargamu lho, Cak kok ya iso lho. Demok pup. Alah iki melu-melu wae lan bupatine iki. Bupatine ya apal. Hati-hati lah awakmu Mangkupurul wae dilokke karo lagune Denny Caknan kae lho. Los dondang lanjut lemu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu tapi kangen pengen jabut nyawamu modar ya kowe aja nganti malah Mangkupurul. Kamu tahu purel itu apa? Perempuan rela diusel-usel. Sapa sing ngusel-ngusel? Mas Ipin. Biyen zaman jahiliyah. Yo sing ngancani yo aku. Tak arahke supaya oleh purel sing apik. Ya selawat kebangsaan supaya tidak menghilangkan ala NU. Shollu ala Nabi Muhammad. Joko Tingkir sholawate diganti kebangsaan ala Gus Miftah. Ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Joko Tingkir minumnya kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Tangan diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah.
demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Semua tangan diangkat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli gaplek di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari Trenggalek untuk Indonesia, dari Trenggalek untuk Indonesia. Terakhir sing banter. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mong dianggep Semarang kaline budek sing disayang matane. Sing genah wis. Andane pokoknya dadi bupati nyenengke warga gampang. Undang Gus Miftah selesai. Terus nggih. Telu cek siji iki mau. Ziaratul kubur wa tasaddaqu bil ma'akili wal masarib. Di dalamnya ada ziarah kubur, ada sedekah, makan minum. Mesti mau sakderenge pengajian Mas Ipin, mesti pun ziarah teng makame Gus Lah. Semoga-moga Gus Lah teng mriko bahagia nggih. Yakin Gus Lah niku tiyang sae insyaallah. Amin Allahumma amin. Bola Bali ketemu jak mangan bareng, ngopi bareng. Lah ana waktu wong sing cetha Gus Lah niku entengan. Lah napa lak haul niku kudu diceritake sing mati. Niki mungkin ana alasane. Siji wau ziarah di dalamnya ada ziarah kubur dan makan minum. Kemudian nama malih wa minha qiraatul Quran wal wa'duddin. Di dalamnya juga ada pembacaan Quran, kemudian ada nasihat-nasihat agama. Wal wa'duddini, nasihat-nasihat keagamaan. Mila ngopo diundang kiai kon ceramah. Di dalamnya ada bacaan Quran. Kemudian apa? Niki sing nomor 3. Wa qad yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Dan kadang-kadang di dalam hal itu disebutkan manakibnya orang yang telah meninggal dunia. Mila yang bagi sayugjone sadurunge kiai niku ngaji sohibul haul niku lak iso nyeritake kebaikan-kebaikan yang dihauli. Umpamane Gus Lah ki wong entengan, diceritake mawon. Lho, itu bagian dari nopo? Bagian dari yudkaru fihi manaqibul mutawaffa. Lah kula dhewe niku Mas Ipin, iki karo awakmu tak kandhani lho. Gus apa? Gus Hafi tak kandhani lho. Hafi tak kandhani lho. Innal fata mayakuluha anada. Hafi, pemuda itu yang mengatakan ini lo saya. Laisal fata mayakulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini lo bapak saya. Tentunya kamu harus paham bapak kamu siapa. A'rifu angsabakum tasilu arhamakum. Kamu harus tahu bapakmu siapa. Tujuannya satu, untuk nyambung silaturahmi, silatul qalbi.
Tapi jangan sampai kebesaran nama bapakmu menjadi beban bagi dirimu, nak. Justru menjadi penyemangatmu bahwa saya harus bisa membanggakan bapakku. Saya termasuk orang yang paling malu membicarakan mbah saya. Niki di akhir pengajian kula pengen ngomong serius dengan rungokke tenan. Kula niku isin tenan. Lah ngomongke mbah kula. Soale kula kelingan. Wasyarrul alamin dawuhumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek niku sinten, Bu? Generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan bapakku dulu lebih hebat daripada kamu. Tapi di saat dia ngomong seperti itu dia bukan siapa-siapa. Ini banyak gus-gus NU itu terjebak kemapanan. Mengandalkan bapaknya orang hebat, nasabnya orang top, sementara dia bukan siapa-siapa. Maka kemudian yang hebat itu apa? Wa khairun nasi dzu hasabin qadimin aqama li nafsihi hasbang jadida. Tapi generasi yang paling hebat itu siapa? Generasi yang terlahir dari nasab yang hebat, tetapi dia mampu berdiri dengan mandiri dengan membuat generasi yang lebih hebat. Itu baru keren. Kula masih pilak ngomong mbah kula niku kula isin. Mbah kula nomor 18 trah tumerah niku namine sinten? Jajan jenengan urutke. Kula mbah kula sampai nomor 18 masih bin kula apal. Tapi saya malu. Mbahku wong gede-gede kok. Miftah Maulana Habibur Rahman, duwe bapak Kiai Muhammad Muradi, bapak kula kiai desa. Tapi saya bangga dengan bapak saya. Pak Muhammad Muradi punya bapak Kiai Muhammad Boniran, duwe bapak Kiai Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe wong tua Nyai Madarum, duwe wong tua Kiai Ilyas, duwe Kiai Muhammad Besari. Kula sampai Mbah Muhammad Besari niku nomor 9. Miftah, Muradi, Boniran, Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Ilyas, Muhammad Besari. Sing makame teng Tegalsari. Mbah Muhammad Besari duwe bapak, makame teng Caruban, cedhake Gus Mizan. Kiai Anom Besari. Anom Besari duwe bapak, makame teng Kediri. Namanya Kiai Abdullah Mursad. Abdullah Mursad duwe bapak namanya Raden Demang, Raden Demang duwe bapak namanya Pangeran Demang, duwe bapak namanya Panembahan Wirasmoro, duwe bapak Susuhunan Praworo, duwe bapak Sultan Trenggono, duwe bapak Raden Patah, duwe urutan bapak meneh nomor 18 namanya Prabu Brawijaya. Napa kula kok jarang ngomong mbah kula? Kula mending dibuli Miftah nasabe ora jelas. Ora apa-apa. Nasabku mungkin ora jelas tapi nasibku jelas. Daripada oke wong nasabe jelas tapi nasibe ora jelas. Setunggal Gus sing boten jelas, amplope jenengan. Amplope jenengan sing boten jelas. Lah amplopmu jelas. Jelas ora jelas. Dadi nyuwun sewu, kowe duwe bapak kaya bapakmu kuwi le. Satu kebanggaan yang luar biasa, tapi jangan menjadi beban untuk kamu, justru menjadi motivasi. Saya harus bisa membanggakan bapak, saya harus bisa membanggakan bapak di sana, saya harus bisa membuat bapak tersenyum di sana. Dengan apa? Dzu hasabin qadimin, dan dia aqama li nafsi hasbang jadida. Hafi harus jadi orang besar. Lah Hafi tak kandani wile. Bafi tak kandani. Dadi wong gedhe kuwi Bafi syaratnya ana 3 le. Siji iso, loro wani, 3 adahe gedhi. Iso iki soal kemampuan. Kuwi iso diasah. Kowe kudu kelingan. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan karena orang pintar keblinger, dan kerusakan lebih besar diakibatkan gara-gara orang bodoh yang menyesatkan. Maka Bafi mafhum mukhalafahnya nak, kalau kamu besok jadi orang alim, jadi orang alimun amilun, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kalau posisi kamu hari ini belum pinter nak, jadilah orang yang jahilun muta'alimun, jadilah orang yang bodoh tapi mau belajar. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban walatakun khomisan. Jadilah orang alim, orang yang berusaha alim, mendengarkan orang alim, minimal mencintai orang alim. Jangan jadi orang yang kelima, sudah tidak alim, tidak berusaha alim, tidak mendengarkan orang alim, tidak mencintai orang alim, cangkeme cerewet.
Enten sing ngoten niku. Kathah. Maka nyuwun sewu, saya nggak mau Bavi terjebak di kenyamanan. Bapakku wis wong top kok. Sing top bapakmu. Sing duwe pondok ki bapakmu dudu awakmu. Maka saya dulu ketika kamu pulang ngurusi pondok di Lampung, ora. Malu saya, Bu. Mendingan saya punya kecil tapi punya saya sendiri. Ini nyuwun sewu. Makanya kalau kamu pengen jadi orang besar, Bavi iso. Wong urip mung 3N. Bavi niteni, neroke, nambahi. Kalau kamu melihat orang sukses seperti Pak Bupati, lihatlah prosesnya, jangan lihat suksesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Titeni, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa ilmiahnya apa? Bahasanya masih bin ATM, amati, tiru, modifikasi. Nomor loro, Bavi berani. Oke wong iso, tapi oke sing rawani. Mungkin yang punya ilmu lebih alim dari Gus Miftah banyaknya minta ampun. Tapi yang punya keberanian kayak Gus Miftah mungkin jarang. Saya itu dikatakan sama Al-Maghfurlah Mbah Yai Dimyati Rois Al-Fadlu wal Fadilah nopo. Ngaten Mas Ipin. Para guru, para Gus rungokno dawuh Mbah Dim waktu itu. Miftah kuwi gambaran qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Miftah kuwi mungkin orang ngalim, ilmunya mung titik, tapi hasilnya maksimal. Sementara hari ini banyak Gus, Kiai, santri, sak janjane alim maksimal tapi hasilnya minimal. Kula mboten ding sombong kalian jenengan, sombong yo ana maknane. Kula niku bulan Januari niki tok, awal tahun Mas Ipin, ngislamke wong 15. Masuk Februari wis wong 5. Kula niku total seumur hidup kula wis tau ngislamke wong nuntun syahadat wong 250 lebih. Di tengah-tengah Miftah yang dianggap tidak alim. Lah saiki ana wong alim ngomong kali kula ngaten, alah cah goblok yang gaya. Kula jawab, Mas, aku goblok, tapi manfaat daripada kowe pinter cangkemmu ora manfaat. Kudune sing alim ki isin. Lah wong alim ora payu bangga. Ayo. Nggih napa mboten? Wong alim ora payu ora manfaat kok bangga. Bangga kuwi sing manfaat. Mila dawuh Kanjeng Nabi khairun nas anfa'um linnas, bukan khairun nas fa huwa alimun ora. Wong sing paling apik niku sing paling kathah manfaate. Aku goblok dan saya tidak pernah malu mengakui kegoblokan saya. Kula ketemu kali guru-guru kula kaya Gus Mizan, kaya Gus Dawud, aku matur kaya Gus Loh. Aku ki wong goblok, Gus. Kenapa saya harus malu? Kula sak kelas 40, Bu. 39 Mas Ipin itu belajar seperti santri yang lainnya di pondok. Saya tabarukan karo guru saya. Guru saya itu punya ayam potong, Bu. Punya ayam telur 10.000. Kanca kula kabeh ngaji, kula kon ngurusi kandang pitik. Isuk kanca kula ngaji, kula makani pitik. Awan kanca kula istirahat, kula makani pitik. Sore kanca kula istirahat, kula nimpal telek pitik. Kanca kula ngaji Mas Ipin, kitab Bidayatul Hidayah. Man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Aku ngrungokke kiaiku, kowe ngurusi kandang wae kono. Kanca-kanca kula ngaji kitab hikam. Ijtihaduka fi ma duminaka wa taksiruka fi ma tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kowe rono rasa melu. Tapi jenengan pirsa, dari 40 santri satu kelas, teman saya mondok di Bustanul Ulum, sing dadi kiai mung kula dhewe sing ra tau ngaji. Kesimpulannya siji. Ojo mok simpulke, ojo belajar ngaji kowe goblok. Kesimpulannya apa? Manuto karo guru. Kenapa dikatakan wa irsyadul ustadi? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al ilmu bila syaikhin fasaikhu syaitan. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah satu syarat keberhasilan seorang santri adalah manut karo guru. Jenengan perso, saya tidak pernah ngaji hikam. Santri pertama sing kula hikam sinten, sing kula ulang hikam sinten, ora gemen-gemen ora main-main. Bupati Tegal Dalang Kondang, Ki Entus Susmono. Niku murid kula hikam, padahal kula ora tau ngaji hikam. Saiso-iso kula mulang sintus ti. Teko nggen kula, Gus, kula pengen ngaji hikam. Kiai kula teng Lampung telepon, "Le, kowe ngaji hikam saiso-iso." Dadi lak kula sakniki titik-titik apal hikam niku mergo kepepet. Mergo duwe murid top.
Umpamane jenengan bingung soal donga, ngopo dongaku ora dikabulke? Dijawab karo hikam. La yamuddu ta'akhuru amatil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liya sika fahuwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan doa-doamu dikabulkan oleh Allah membuat kamu berputus asa. Fahuwa duminalaka al ijabah, karena Dia Allah menjamin doa-doamu pasti dikabulkan. Di saat kemudian kamu bingung dengan rizkimu, diingatkan oleh hikam, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang belum Allah jaminkan untukmu adalah tanda-tanda telah mati mata batinmu. Dunia sudah Allah jaminkan, kita risau, sementara akhirat yang belum ada jaminan kita tidak pernah risau. Berarti hati kita telah mati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ketika banyak orang berharap kepada makhluk, Ibnu Athaillah ingatkan, ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Kula iso niku ora kok mergo kula diwulang ngaji kalih guru kula, tapi mergo kula oleh berkahe guru kula. Mungkin lak kula ora berkah, ora mungkin kula sak kondang kaya sakniki. Kiai kula niku ora percaya, kowe iki mbiyen ning pondok mengurusi pitik kok saiki malah dadi paling kondang. Ya kula aja yang mergo cangkemmu Kiai, aku yang ngono ta. Ngono ya liya. Iso wani. Nomor 3 apa le? Wadahe gede. Wadahe gede kok ora wetengmu gede ora, tapi kapasitas. Dadi wong gede kira kena cekakan aten. Kaya Gus Miftah ku mau cekakan aten dikit-dikit sakit hati masih bini wis mati kan biyen-biyen. Apa-apa dibuli. Ceramah ning lokalisasi dibuli. Lah kula pikir kena mental. Tapi kula niku nyantai. Soalnya napa? Ketika ada seorang lain membicarakan keburukanmu, kamu sakit hati, kamu yang salah. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Santai mawon, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi iman kita yang terlalu lemah. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa belajar bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Jadi bupati, kok cilian aten, cekakan aten, gak punya kapasitas, bisa modal. Nopo-nopo dikritik di masa lagi. Kiai nggih ngoten, ceramah ning gereja di masa lagi. Miftah kafir, ora apa-apa, sahadat meneh. Wayang diharamke karo wong Wahabi, wong NU sing protes kathah, ora ana sing viral Mas Ipin. Begitu kula nanggapi wayangan viral. Miftah goblok. Heeh tenan, aku yang ngono jawabe. Jadi harus punya kapasitas nih. Itu perlu dilatih. Sambung silaturahmi kanca-kancane bapakmu mbiyen, ana Gus Mizan, Gus Dawud, Gus Adim dan lain sebagainya. Kita doakan bersama, mudah-mudahan estafet di pondok ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun jam 4 pengajian sampun paripurna. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi khusyuk. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah
astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Bupati dan sedaya masyarakat matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Miftah nyuwun doanipun. Gus Misan Gus. آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته وآل بيته وأصحابه أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجات الجنة فأنا بأسرى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولا من السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك انك اثنيت فلك الحمد خدمت الله ولك الحمد ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا في الاولين والاخرين صلى وسلم على سيدنا في كل وقت وحين صلى وسلم على سيدنا حتى درت الارض ومن عليها وانت خير الراضين. اللهم صل على سيدنا صلاة توسع بها لنا الارزاق وتحسن بها لنا الحلال وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى اله وسلم باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمي من جسمه وقلبي من قلبه وروحي من روحه والسر من سره وعلمي من علمه وعمله من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصدي ودعوت بركاتها على الحاضرين ودعوت بركاتها إلى روحي يجي فتح الله صالح ودلم يدي بهذا المعهد bumi hidayah darut taqwa ya nur yang ijalla ya Allah nuram bihaqqi nur. Allah subhanahu taghfiru bil dzunub wa tasrihu bil qulub wa tantaliqu bi sudrin bi su'alan nusul. Allahumma inna nastaghfiruka wa atyanana wa abtanana wa anfusana wa amwalana wa azwajana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik wa jiwar min kulli syaitanin marid wa jabbarin wa di'in wa dibanudi hasad wa min syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wa sab'il mathan wal qur'an adin an taftah lana ya Allah bikulli khair wa anta ja'alana ya Allah min al khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka min al khair wa an tahfadhana ya Allah fi atyanina wa abtanina wa anfusina wa amwalina wa azwajina wa auladina wa ahbabina wa ashabina wa kulla syai'in ya Allah min kulli mihnadin wa bu'sin wa dhair innaka waliyyun kulli khair wa mutafaddil min kulli khair wa mu'ti kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam sirril fatihah.